Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Sineng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Some Like It Rare. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan puluhan orang berbaris di luar toko daging yang menjual daging eksotis dan belum pernah dicicipi sebelumnya, hingga orang-orang bersedia membayar dengan harga mahal untuk daging tersebut. Beberapa hari telah berlalu, tetapi kerumunan pembeli tetap ramai, bahkan semakin meningkat. Lalu seorang pelanggan yang penasaran akhirnya bertanya, daging apa yang mereka jual? Si pemilik toko menjawab bahwa itu adalah daging babi yang berasal dari negara Iran. Pernyataan itu pun langsung menyebar dengan cepat, hingga membuat toko daging semakin terkenal. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu, di mana toko daging itu merangkak dari awal hingga menjadi viral. Pemilik toko daging bernama Vincent dan Sophie adalah suami istri yang memiliki toko daging terletak di pinggiran kota Paris. Sayangnya toko daging mereka hampir tidak memiliki pelanggan. Suatu hari sekelompok aktivis vegan bertopeng menyerang toko mereka dengan melemparkan darah lalu melarikan diri. Vincent mengejar mereka, ia berhasil menangkap salah satu dari aktivis itu, kemudian membuka topengnya. Namun grup aktivis dengan cepat menyelamatkan temannya, bahkan mereka memukuli Vincent hingga membuatnya kesal. Di sore hari pasangan itu mengunjungi teman mereka bernama Stephanie dan Mark. Di dapur Sophie menangis, ia mengatakan jika bank telah menolak untuk memberi mereka pinjaman dan toko mereka terancam bangkrut. Stephanie mencoba menghibur Sophie. Stephanie mulai berceloteh tentang bagaimana suaminya menghasilkan banyak uang dan ternyata Stephanie serta suaminya Mark memiliki toko daging yang sangat laris. Di meja makan, Vincent menceritakan insiden saat tokonya dirusak oleh aktivis vegan. Mark mengolok-olok Vincent karena ia tidak memiliki senjata untuk pertahanan. Kemudian Mark mengeluarkan senapan dan memberikannya pada Vincent. Mark menyebutkan bahwa senjata tersebut untuk melindungi toko dagingnya dari para aktivis vegan. Meskipun Vincent tidak memiliki lisensi, tetapi ia tetap menerima pemberian itu. Dalam perjalanan pulang, Sophie mengatakan jika ia ingin menceraikan Vincent karena merasa pernikahan mereka sangat membosankan, namun Vincent mengabaikan perkataan istrinya. Tiba-tiba Vincent melihat aktivis vegan yang menghancurkan toko dagingnya dan ia pun berencana ingin memberinya pelajaran. Vincent kemudian memundurkan mobilnya, namun ia kehilangan kendali hingga akhirnya tidak sengaja menghilangkan nyawa pria itu. Karena panik, Vincent berencana akan menghubungi polisi dan mengakui bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, tetapi Sophie segera menghentikannya karena takut mereka akan masuk penjara, hingga Sophie pun berpikir rencana lain yang sangat mengerikan. Di malam hari, Vincent meletakkan mayat itu di dalam tokonya dan mulai memisah-misahkan. Tiba-tiba potongan telinga jatuh ke lantai dan anjing Vincent melahapnya dalam sekejap. Setelah memisah-misahkan selama berjam-jam hingga larut malam, Vincent yang sangat kelelahan berencana akan membuangnya esok pagi. Keesokan harinya Vincent bangun terlambat dan tidak menemukan dagingnya hingga membuatnya panik. Bu Koin lihat pelanggan tetap mereka tiba di toko. Ia menyebutkan jika ia sangat menyukai daging yang Sophie jual hingga ia kembali lagi untuk membelinya lebih banyak. Ternyata Sophie secara tidak sengaja menjual daging itu pada Bu Koin Yard dan mengira jika itu adalah daging babi. Merasa terkejut, Vincent mencoba menawarkan Bu Koin Yard agar membeli potongan daging lainnya, tetapi Bu Koin Yard bersikeras hanya ingin membeli daging yang sama. Sophie yang penasaran meminta Vincent untuk memberinya daging tersebut karena ia ingin mencobanya. Dengan ragu-ragu, Vincent memberikan sepotong daging itu pada istrinya, dan yang mengejutkan Sophie sangat menyukainya hingga membuat Bu Koin Yard semakin tidak sabar untuk membelinya. Akhirnya Vincent mengarang cerita bahwa ia memperoleh daging itu dari negara Iran, dan itulah mengapa daging tersebut sangat langka serta enak. Setelah Bu Koin Yard pergi, Sophie tampaknya tidak keberatan menjual daging tersebut. Ia bahkan mengatakan itu adalah cara terbaik untuk menyingkirkan mayat itu. Tetapi Vincent merasa tidak nyaman, ia pun bersiap untuk membuangnya. Namun tiba-tiba seorang pembeli lain memasuki toko dan meminta daging yang sama seperti yang dibeli oleh Bu Koin Yard. Perlahan tapi pasti toko daging itu menjadi terkenal di lingkungan sekitar dan Vincent beserta istrinya menghasilkan banyak uang. Vincent pun menjadi penasaran hingga di malam hari ia membawa pulang sepotong daging tersebut.
Mulanya ia ragu, tetapi setelah mencobanya, ia begitu menyukainya. Sophie mengungkapkan bahwa vegan memiliki darah murni hingga daging mereka terasa begitu enak. Ia kemudian menyarankan agar mereka memburu para aktivis vegan lalu menjual dagingnya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Keesokan harinya putri mereka bernama Chloe membawa pacarnya bernama Lucas ke rumah untuk makan siang. Mereka menyajikan steak mewah untuknya, tetapi Lucas langsung menolak karena ternyata ia adalah seorang vegan. Untuk menghormati pacarnya, Chloe bahkan menolak memakan steak tersebut. Merasa semua makanan yang mereka siapkan sia-sia karena Lucas seorang vegan, membuat mereka marah hingga Vincent memutuskan akan melanjutkan rencana Sophie yaitu berburu vegan. Di malam hari pasangan itu pergi ke restoran vegan dan memilih pemilik restoran sebagai target utama. Mereka mengikutinya, namun saat Vincent akan melakukan aksinya ia merasa tidak siap. Karena upaya pertama mereka gagal total, Sophie berpikir jika mereka harus lebih banyak melakukan latihan. Keesokan harinya pasangan itu kembali dengan rencana lain di mana mereka berpura-pura menjadi vegan dan protes di luar supermarket untuk mencari calon target. Kemudian seorang pria kurus berjalan ke arah mereka dan memuji aksi Vincent, lalu Sophie meminta pria itu untuk bertemu nanti di tempat parkir agar mereka bisa mendiskusikan hal mengenai vegan. Sesuai rencana pasangan itu menuju ke tempat parkir lebih awal dan tidak berselang lama para vegan pun tiba dengan sebuah van hingga membuat mereka kecewa karena pria itu tidak sendiri. Dengan terpaksa Sophie serta Vincent membatalkan rencana mereka. Para vegan memberitahu bahwa mereka akan menyerbu toko daging dan meminta Vincent serta Sophie agar ikut serta. Karena takut penyamarannya terbongkar, Sophie dan Vincent pun akhirnya setuju. Sepanjang jalan mereka berbohong, mereka menyebutkan bahwa mereka adalah penjual bunga. Setelah tiba di tempat tujuan, mereka menyadari bahwa toko daging yang akan menjadi sasaran adalah milik teman mereka sendiri yaitu Mark serta Stephanie. Sophie mulai meragukan ide tersebut, tapi Vincent yang iri pada Mark memasuki toko itu, ia mulai merusak barang bersama para aktivis vegan. Di malam berikutnya pasangan itu pergi ke restoran untuk makan malam. Di sana mereka mendiskusikan cara berburu korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun mereka malah bertengkar hingga membuat Vincent marah lalu pergi. Saat Sophie duduk sendirian, seorang pelayan memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Sophie. Kemudian si pelayan mengantar Sophie pulang ke rumah. Mereka pun tiba di luar rumah, keadaan berubah menjadi romantis dan keduanya mulai bermesraan. Namun ketika Sophie mengetahui bahwa ia adalah seorang vegan, Sophie dengan sengaja menggigit lidahnya hingga berdarah. Setelah itu Sophie mengajaknya masuk ke rumah untuk mengobati lukanya. Saat si pelayan berada di dalam kamar mandi, Sophie menemui Vincent. Ia menyuruhnya untuk menghabisi si pelayan, namun Vincent menolak. Tetapi Sophie yang licik mengancam Vincent. Ia mengatakan jika Vincent menolak, maka ia akan bobo dengan si pelayan. Mendengar hal itu, Vincent terpaksa setuju untuk menghabisi si pelayan. Keesokan harinya Sophie mendapat telepon dari Stephanie. Ia memberitahu jika tokonya mendapat serangan. Mereka kemudian datang ke toko Stephanie dan berpura-pura khawatir. Di sana terlihat Mark berdebat dengan seorang petugas polisi. Ternyata ia adalah petugas yang sama yang menyelidiki perusakan toko daging Vincent. Si petugas kemudian meminta untuk berbicara dengan Vincent secara pribadi. Awalnya Vincent merasa takut, namun ternyata si petugas telah mendengar kabar tentang daging babi Iran yang terkenal dan ingin sekali membelinya. Keesokan harinya mereka kembali menjual daging tersebut dan banyak pelanggan mengantri untuk membeli daging itu hingga semua daging terjual dalam waktu 1 jam saja. Mereka pun memutuskan untuk berburu orang-orang vegan secara besar-besaran setiap hari. Kemudian mereka kembali makan siang bersama Stephanie dan Mark. Pasangan itu sengaja membawa daging mereka dan seperti pelanggan lainnya, Stephanie serta Mark juga langsung jatuh cinta dengan rasa daging tersebut. Namun tiba-tiba saat Mark mengunyah daging itu, ia tidak sengaja menggigit sesuatu yang terbuat dari logam. Stephanie yang mantan perawat langsung mengenali benda itu sebagai alat pacu jantung manusia. Ternyata salah satu korban Vincent memasang alat pacu di jantungnya, namun Vincent berhasil meredakan situasi. Tetapi persaingan antara kedua pemilik toko daging malah memicu pertengkaran hingga berubah menjadi pertarungan fisik. Perkelahian terjadi sangat sengit hingga Vincent menggigit telinga Mark, mengunyahnya, memuntahkan telinganya lalu pergi dari sana. Beberapa hari kemudian mereka datang ke festival vegan. Di sana Vincent melihat seorang anak laki-laki gemuk dan ia tidak bisa menahan keinginan untuk mencicipinya.
Di tempat yang sama mereka bertemu dengan putri mereka Chloe serta pacar vegannya Lucas. Chloe sangat terkejut melihat orang tuanya berada di tempat vegan. Di dalam obrolan Lucas mengatakan bahwa beberapa teman vegannya menghilang akhir-akhir ini. Ia yakin jika itu ada pekerjaan tukang daging. Vincent mencoba menyanggah anggapan tersebut tetapi Lucas merasa kesal hingga berteriak dan memaksa mereka untuk meninggalkan festival itu. Tanpa diduga salah satu vegan yang sebelumnya bersama Vincent menghancurkan toko Mark berada di sana. Ia begitu terkejut saat mengetahui bahwa Vincent dan Sophie sebenarnya adalah tukang daging. Di luar festival, Sophie menyuruh Vincent untuk menghabisi seorang wanita yang berada di jalan. Tiba di rumah, Vincent memotong-motong lalu terdengar seorang mengetuk pintu dan itu adalah petugas polisi. Vincent dengan hati-hati membuka pintu, kemudian keduanya mulai mengobrol. Petugas mengungkapkan bahwa ada 10 vegan telah menghilang dan para tukang daging kini menjadi orang pertama yang dicurigai. Tiba-tiba anjing Vincent muncul dan berjalan di belakang petugas dengan membawa potongan tangan di mulutnya. Vincent yang panik segera menyuruh anjing itu pergi dan berhasil mengecoh petugas. Setelah si petugas pergi, Vincent merasa bahwa dirinya sedang diincar. Vincent menceritakan kekhawatirannya pada Sophie, tetapi Sophie meyakinkan bahwa mereka tidak akan tertangkap karena polisi tidak memiliki bukti yang memberatkan mereka. Tidak lama berselang bel rumah berbunyi dan mereka melihat Lucas di depan pintu. Lucas datang untuk meminta maaf karena telah bersikap kasar pada mereka di festival vegan. Lucas menjelaskan bahwa ia merasa stres sejak teman-teman vegannya mulai menghilang. Si jahat Sophie menghiburnya lalu memberi isyarat kepada suaminya untuk menjadikan Lucas sebagai korban berikutnya. Namun Vincent menolak, ia malah menyuruh Lucas untuk pergi. Keesokan harinya tanpa memberitahu Sophie, Vincent mengumumkan pada para pelanggannya bahwa ia tidak akan lagi menjual daging babi Iran hingga membuat semua orang kecewa. Sikap Vincent pun menciptakan pertengkaran hebat dengan Sophie. Lalu Vincent meninggalkan toko bersama anjingnya untuk menenangkan diri. Sementara itu kelompok vegan yang menghancurkan toko daging Mark muncul di tempat Vincent untuk membalas dendam terhadap kebohongan mereka. Sophie mencoba mengusirnya namun mereka malah mengikatnya serta memukuli Sophie. Ketika Vincent kembali ia melihat mobil van di luar. Ia pun tidak membuang waktu dan segera masuk ke dalam toko. Di sana ia melihat para vegan ingin menghabisi istrinya. Dengan bantuan anjingnya, Vincent berhasil menghabisi 2 dari mereka. Namun seorang vegan menusuk Vincent di bahunya, tetapi Sophie berhasil melepaskan ikatan hingga menghabisi si vegan. Adegan pun beralih di mana Sophie dan Vincent ditangkap dengan tuduhan menghabisi 30 orang korban. Tragedi tersebut terungkap karena Mark dan Stephanie lah orang yang melaporkan kejahatan mereka, hingga akhirnya ditangkap serta diganjar dengan hukuman mati. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.